Seseorang terpental cukup jauh setelah mendapatkan satu serangan. Juan berdiri di tengah-tengah, bertelanjang dada, dengan 40 orang pasukan khusus Shirley yang telah terjatuh karena serangannya. Apa hanya segini kemampuan pasukan khusus Shirley? Aku kecewa. Juan menatap Hans yang masih berdiri tegak dengan setelan jas dan earpiece di telinganya. Kemari, Hans. Hans yang mengerti langsung melepaskan earpiece, jas, dan dasi. Ia meletakkannya di pinggir agar tidak kotor. Serang aku sekuat tenagamu. Hans berlari kencang, tinggal 2 meter, Hans berputar, mengarahkan tendangan ke arah Juan. Tendangan itu sangat cepat, namun Juan berhasil menangkisnya dengan satu tangan. Hans tidak berhenti di sana, ia melayangkan tinju terus-menerus, yang berhasil dihindari oleh Juan. Merasa muak dengan permainan pukul dan menangkis, Juan mencari celah, menghantam perut Hans dengan kuat, hingga pria itu mundur beberapa langkah. Jangan bercanda, Hans. Tuan Shirley, sepertinya saya tahu apa yang terjadi. Pasukan khusus tidak lemah, Anda yang semakin kuat. Juan menatap telapak tangannya sendiri. Ini belum cukup kuat untuk melindungi semua yang aku miliki. Juan berjalan ke pinggir, mengambil kemejanya. Lanjutkan latihan kalian, jangan bermalas-malasan, atau aku akan menghukum semua orang. Baik, Tuan Shirley. Para pasukan khusus bergegas berdiri untuk melanjutkan latihan mereka. Di mana Laura? Tanya Juan pada Hans yang sudah memakai jas, dasi, dan earpiece miliknya. Nyonya sedang berada di ruang latihan 7. Maka, Juan mengambil langkah untuk pergi ke ruang latihan 7. Saat masuk, Juan sudah melihat pertunjukan bertarung antara Cecilia dan Gina. Laura sedang duduk bersila di pinggir, menatap mereka dengan bosan. Juan berjalan mendekati Laura. Kenapa duduk di bawah? Tanya Juan. Hanya ingin. Juan masih berdiri, ia kembali menatap ke arah Cecilia dan Gina. Terlihat Cecilia mampu membuat Gina kewalahan, beberapa kali Gina sampai terjatuh, namun ia terus bangkit. Dia terjatuh 213 kali, ujar Laura. Dia terus bangun? Tanya Juan. Ya. Semangatnya bagus. Mungkin karena lawannya Cecilia. Juan bisa melihat ekspresi Cecilia. Sudah lama, sejak Juan melihat Cecilia sangat menikmati pertarungan dengan seseorang. Cecilia biasa menganggap pertarungan sangat membosankan, kecuali lawannya memang menarik. Aku tidak salah pilih bodyguard, ujar Juan. Ya, kemampuan menembaknya juga bagus. Apa kau tidak bosan? Sangat. Mau keluar? Laura langsung bersemangat. Boleh aku menyetir? Kau tidak punya SIM. Laura cemberut. Cih. Jadi kau tidak mau? Mau. Laura berdiri. Kalian akan berkencan? Kalau begitu, jangan lupa bawakan aku oleh-oleh, ujar Cecilia. Gina mengangkat satu tangannya. Untukku juga ya, Laura. Untungnya aku orang yang baik. Laura menggandeng tangan Juan, mereka bersiap untuk pergi. Kau mengajakku keluar, untuk pergi ke rumah sakit? Laura langsung bad mood saat mereka tiba di rumah sakit. Juan keluar dari mobil. Aku juga malas kemari, tapi aku ini keponakan yang baik. Keponakan macam apa yang mengirim kepala orang pada pamannya sendiri? Dari mana kau tahu cerita itu? Cecilia. Apa dia tidak mengatakan apa-apa tentang keponakan yang berbakti? Dia bilang, kau berbakti jika dilihat dari pandangan iblis. Laura menggandeng lengan Juan. Sejujurnya Juan tak suka saat Laura menggandeng lengannya, ia lebih suka saat mereka bergandengan tangan. Juan harus terlihat seperti seorang penguasa di depan orang-orang, sehingga ia tidak bisa berpegangan tangan dengan siapapun di depan umum. Aku sedikit heran.
Bukannya pamanmu sudah lama terluka? Kenapa dia masih dirawat di rumah sakit? Apa lukanya separah itu? Apalagi, dia kan orang kaya. Seharusnya, dia bisa dirawat di rumah, tanya Laura dengan berbisik. Pamanku itu penakut. Jika dia merawat diri di rumah, akan ada orang yang menyusup dan menyerangnya. Tapi, tidak ada musuh yang bisa menyerang di rumah sakit. Lebih tepatnya, tidak mudah untuk tak memancing perhatian orang lain. Lalu bibi barumu, siapa namanya? Alice Galen. Cecilia bilang dia berumur 25 tahun, apa itu benar? Ya. Wow, dia bahkan lebih muda dariku. Dia memiliki wajah yang tua. Oh, iya. Aku jadi ingin melihatnya. Juan tersenyum. Dia sedikit menyebalkan. Kenapa? Bibiku itu tidak kalah bodoh dengan pamanku. Dia berpikir kalau semua orang akan tunduk padanya, karena dia cantik. Memang dia cantik? Tidak. Wah, kau menjawab sebelum 1 detik. Mereka tiba di ruang VVIP, tempat Kenan dirawat. Setelah bawahan Kenan menyampaikan kedatangan mereka, pintu dibuka, mereka dipersilahkan untuk masuk. Ini pertama kalinya Laura melihat ruangan VVIP di rumah sakit. Tempat itu luas, seperti kamarnya. Ada ranjang besar, televisi, sofa, AC, toilet, dan beberapa hal lain yang terlihat seperti hotel, jika saja tidak terlihat peralatan rumah sakit di sana. Kenan sedang berbaring di ranjang. Kakinya sudah tidak digantung lagi, hanya diperban dan diletakkan di atas bantal. Lebam di wajah sudah berkurang, sisanya masih sama seperti dulu. Lama tidak bertemu, Paman, ujar Juan. Hans memberikan keranjang berisi buah-buahan pada bawahan Kenan yang berjaga di sana. Hal pertama yang dilihat Kenan, adalah keberadaan Laura di sana. Wanita itu tersenyum ke arah Kenan, sebagai bentuk sopan santun keponakan pada paman. Wajah Kenan langsung memerah, ia tak menyangka istri keponakannya secantik ini. Juan yang mengetahui arah pandangan Kenan, memeluk pinggang Laura. Ini istriku, Laura Shirley. Sayang, ini pamanku, Kenan Galen. Sayang. Untungnya Laura pintar, sehingga ia langsung mengerti, kalau Juan ingin mereka terlihat dekat. Halo, aku Laura Shirley. Senang bertemu denganmu, Paman, ujar Laura. Ah. Iya, senang bertemu denganmu juga. Aku minta maaf, karena baru sempat mengunjungi Paman. Aku sibuk mengurus pernikahanku, aku harap Paman mengerti, ujar Juan. Tidak apa-apa, aku senang kau mengunjungiku. Aku sangat sedih, karena Paman tidak bisa datang ke pernikahanku, padahal aku berharap semua orang bisa berkumpul di sana. Sialan, kau bahkan tidak datang ke pernikahanku. Kenan mempertahankan senyumannya. Aku juga sangat ingin datang ke sana, tapi keadaannya seperti ini. Apa pelakunya sudah ditemukan? Kenan terlihat agak kesal. Wajahnya seakan mengatakannya, bukankah pelakunya itu kau? Bawahanku masih mencari, mereka pasti sangat pintar, balas Kenan. Kalau mau, aku bisa membantu pencariannya. Bukannya aneh kalau menangkap ekor sendiri? Pertanyaan Kenan membuat Juan tertawa kecil. Rupanya Paman menganggapku pelakunya, ya? Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dirimu? Paman, aku sibuk mengurus pernikahan dan pekerjaanku di saat bersamaan. Bagaimana aku sempat mengirim orang-orang itu? Apa Paman lupa, kalau Paman memiliki keponakan lain selain aku? Apa? Kenan teringat dengan Brian. Tolong jangan terlalu serius menanggapinya, Brian masih kecil, dia hanya ingin mendapat perhatian dari pamannya, ujar Juan. Kenan marah. Ia selalu fokus dengan Juan, sampai lupa kalau Brian juga berbahaya. Kalian semua sama saja. Nampaknya,
Keberadaanku di sini malah membuat paman keadaan semakin buruk. Sebaiknya, aku pergi sekarang. Juan merangkul pinggang Laura. Saat mereka berbalik, Kenan menghentikan mereka. Laura Shirley, kau harus berhati-hati dengan Juan. Juan menatap tajam ke arah Kenan. Dia itu Bach Asteris Ngan yang tidak tahu cara memperlakukan wanita dengan benar. Dia playboy, pernah tidur dengan banyak wanita, dan dia masih memiliki seseorang di hatinya. Suatu hari nanti dia pasti akan membuangmu. Juan hendak membalas kalau saja Laura tidak menggenggam tangannya. Aku sudah tahu hal ini. Aku adalah seorang istri, jadi aku harus menerima semua kekurangan dan kelebihan suamiku. Memang benar Juan memiliki banyak mantan, tidur dengan banyak wanita, dan memiliki seseorang di hatinya, tapi itu hanya masa lalu. Sekarang, Juan telah memberikan hatinya padaku, istri sah sekaligus Nyonya Shirley. Kenan tersenyum miring. Kau terlalu naif. Apa kau percaya dengan Juan hanya karena dia memperlakukanmu dengan baik? Laura tersenyum. Paman tenang saja, Juan bukanlah seorang suami yang akan melakukan KDRT, yang membuat istrinya terbunuh, dan menikah sebanyak 3 kali. Kenan tersentak. Apa katamu? Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Paman. Semua orang di sekitar Juan sangat baik. Sampai jumpa lagi. Laura menarik Juan untuk keluar dari ruangan. Sampai di luar pun, suara teriakan Kenan yang mengumpati mereka berdua masih terdengar. Aku kesal sekali. Kenapa semua orang selalu mengungkit mantanmu, sih? Memang tidak ada hal lain yang bisa dijadikan bahan ejekan? Laura menggerutu. Nanti juga kau akan terbiasa, balas Juan. Kenan Galen sangat terang-terangan. Maksudku, bukankah dia terlalu bodoh? Kenapa dia mengungkapkan kebenciannya dengan jelas? Orang-orang yang aku temui, menunjukkan kebencian mereka dengan pisau di lidah dan senyuman palsu. Juan tak membalas, ia hanya tersenyum mendengar semua ujaran kebencian Laura terhadap Kenan. Aku tidak bisa lagi. Gina berbaring terlentang di atas lantai yang dingin. Keringatnya keluar dengan deras. Mulutnya terbuka, meraih udara dengan cepat. Kau cukup hebat, ujar Cecilia. Gina menatap Cecilia. Wanita itu tidak terlihat kelelahan, meskipun mereka bergerak selama 5 jam tanpa henti. Memang ada bulir keringat yang menetes di dagunya, namun itu malah membuat Cecilia terlihat cantik dan seksi. Istirahatlah sebentar, lalu pergi ke bagian medis untuk mengecek keadaanmu. Kalau kau bolos latihan sehari saja, aku tidak akan melatihmu lagi. Gina tersenyum, meratapi nasibnya. Aku dengar rumor dia hobi menyiksa orang, sekarang aku merasakannya sendiri. Cecilia mengusap keringat dengan handuk. Ia memeriksa ponsel dan menemukan beberapa pesan masuk dari Laura. Mereka bersenang-senang. Siapa? Laura dan Juan. Laura mengirim foto saat ia dan Juan makan es krim, bermain capit boneka, mencoba baju, dan beberapa foto lainnya. Ada juga foto Hans yang sedang gugup saat berfoto di sebelah badut. Kau bisa tersenyum seperti itu rupanya, ujar Gina. Cecilia menoleh. Maksudmu? Senyuman hangat. Kau terlihat begitu tenang, berbeda dengan senyuman biasamu yang terlihat mengerikan. Mungkin karena aku senang dengan hubungan mereka. Aku tidak menyangka, mereka akan secocok ini. Bisa saja mereka sudah mencintai satu sama lain, tapi belum menyadarinya. Lalu bagaimana denganmu? Apa kau memiliki seseorang yang kau cintai? Gina selalu penasaran dengan itu. Sosok Cecilia yang ia tahu, adalah idaman para pria. Dia telah mendapatkan ratusan lamaran dari seluruh dunia, namun tak ada yang diterima. Apa karena ada seseorang di hatinya? Seseorang yang kucintai, ya? Cecilia tidak tersenyum, tentu saja ada.
Oh, iya. Seperti apa orangnya? Apa dia bagian dari Shirley juga? Ada baiknya, kau tidak mengetahui hal ini. Gina kecewa. Kenapa? Kau akan menganggapku bodoh. Cecilia keluar dari ruangan. Apa kau puas? Tanya Juan. Ya. Laura menghabiskan potongan terakhir coklat mahal yang mereka beli di mall. Bisa kita pulang sekarang? Oke. Juan mengusap sudut bibir Laura yang ditempeli sisa coklat. Kita bisa berjalan-jalan lagi lain kali. Hanya kita berdua. Apakah itu ajakan kencan? Ya. Oke. Aku terima. Laura meraba kotak coklat yang telah kosong. Apa? Habis. Bagaimana bisa habis? Apa ini menghilang? Juan menyentuh perut Laura. Semuanya masuk kemari. Apa? Bagaimana bisa? Rasanya, aku baru makan 2 potong. Babi tidak pernah menyadari jumlah makanan yang mereka telan. Laura tersinggung. Kau menyebutku babi? Ups. Bach asteris ngan. Laura menarik rambut Juan. Hans yang sedari tadi memperhatikan mereka dari spion yang ada di atas kepalanya, diam-diam tersenyum. Tuan yang telah ia layani sejak lama, akhirnya bisa memiliki kisah yang baik dengan seorang wanita. Hans melirik kaca spion sekali lagi, untuk memastikan penglihatannya. Tuan Shirley, ada yang mengikuti kita. Juan dan Laura yang saling menjambak menghentikan kegiatan mereka. Berapa banyak? Tanya Juan sambil merapikan rambutnya. 5 mobil. Hari sudah gelap, dan jalan yang mereka lalui begitu sepi, karena jalan itu adalah jalanan pribadi milik keluarga Shirley. Kau bisa membereskan mereka? Tanya Juan. Sesuai perintah Anda. Hans menginjak rem. Saat mobil mereka berhenti, 5 mobil yang mengikuti langsung mengepung dari segala arah. Tunggu, Hans akan melakukannya sendiri? Tanya Laura. Jangan meremehkannya. Aku tidak meremehkannya. Jumlah mereka terlalu banyak. Tolong jangan khawatir, Nyonya. Saya akan menyelesaikannya dengan cepat, sehingga Anda bisa beristirahat. Hans keluar dari mobil tanpa membawa senjata apapun. Di mana tuanmu? Cepat suruh dia keluar. Tuan Shirley tidak memiliki waktu untuk bicara dengan orang rendahan, balas Hans. Habisi saja dia. Laura menyaksikannya dengan jelas, bagaimana Hans bertarung. Pria itu menghindari serangan dan membalasnya dengan mudah. Itu terlihat seperti adegan film, di mana pemeran utama tidak akan terluka oleh serangan preman jalanan. Sekarang aku mengerti, kenapa dia jadi tangan kananku, ujar Laura. Semuanya berjalan lancar, sampai 5 mobil lain muncul. Orang-orang yang terlihat lebih kuat keluar dari sana, membawa beragam senjata. Kau yakin, tidak mau membantunya? Tanya Laura. Kau akan sendirian? Laura menatap Juan dengan polos, membuat Juan langsung tersadar kalau dia mengkhawatirkan sesuatu yang tidak perlu. Aku akan cepat. Hati-hati, awas kalau kau terluka. Juan keluar dari mobil. Laura menempel di kaca jendela, jadi dia bisa melihat dengan jelas, bagaimana Juan menumbangkan 3 orang dalam 2 detik. Bach asteris ngan itu sangat kuat. Kalau aku bertarung dengannya, aku pasti akan kalah, gumam Laura. Laura yang terlalu fokus melihat perkelahian, tidak sadar kalau pintu di belakangnya sedang dibuka dengan paksa. Saat pintu dibuka, Laura menoleh dan menemukan seorang pria sudah ada di hadapannya. Dapat. Pria itu hendak menarik leher Laura, namun yang ia gapai adalah kalung, sehingga kalung itu langsung lepas, membuat berlian yang ada di sana menggelinding entah kemana. Laura terkejut, sesaat kemudian dia sangat marah. Bach asteris ngan sialan.
Laura menendang pria itu dengan kuat, hingga terlempar dari mobil. Laura keluar dari mobil, sudah ada 3 orang lain yang menunggu di sana. Laura yang kesal, menghajar semua orang kecuali yang menarik kalungnya. Setelah semua terkapar, Laura mendekati si penarik kalung yang mencoba kabur karena ketakutan. Laura menginjak punggungnya dengan high heels yang terasa ngilu saat mengenai kulit. Apa kau tahu berapa harga kalung itu? Aku membelinya karena ingin pamer pada Cecilia. Bisa-bisanya kau membuatku kehilangan berlian itu. Laura menendangnya, lalu memukuli wajahnya berkali-kali, tak peduli berapa kali dia meminta maaf. Wajah pria itu sampai penuh dengan lebam, karena pukulan Laura. Sudah cukup. Juan menjauhkan Laura dari pria itu. Lepaskan aku, akan kubunuh dia. Aku akan membelikanmu berlian yang baru, jadi tenanglah. Laura menarik nafas, menghembuskan, berusaha tenang. Setelah beberapa saat, ia berhasil menenangkan diri. Aku mau pulang saja, ujar Laura. Tentu, ayo pulang. Semuanya sudah selesai. Juan mendorong Laura masuk ke dalam mobil. Mengebut. Hans memasang sabuk pengaman, menekan gas hingga kecepatan 120 km/jam. Laura masih sempat menoleh ke belakang. Semua orang tergeletak di jalanan, seperti sedang tertidur. Keesokan paginya, Laura kembali terbangun di kamar Juan. Sudah seminggu semenjak Laura terus bermalam di sana, walau mereka tak melakukan apa-apa. Dia selalu bangun lebih dulu, dengan wajah Juan tepat di hadapannya. Kau sangat suka memandang wajahku, ya? Juan membuka matanya. Sebaiknya kau menggaku, kau bangun lebih dulu daripada aku, kan? Tidak, kok. Aku bangun karena merasakan cahaya dari kedua mata yang menatapku. Sudah kubilang, kau terlalu tua untuk gombal. Laura meregangkan tubuhnya, bersiap turun dari ranjang. Juan masih menatapnya. Apa tidak ada ciuman selamat pagi? Juan memegang paha Laura. Atau, yang lainnya? Ini terlalu pagi. Mau, tidak? Tangan Juan bergerak ke paha dalam. Ia langsung terdiam saat sesuatu basah di sana. Oh, maaf. Sepertinya aku datang bulan. Laura baru sadar kalau darahnya sudah pergi kemana-mana. Ia buru-buru turun dari ranjang. Jubah tidur putih yang ia pakai memerah, dari bagian bawah sampai ke paha. Tunggu. Juan mengambil selimut dari dalam lemari, lalu membungkus tubuh Laura. Kau bisa pergi sekarang. Bagaimana caraku berjalan? Laura menatap kesal pada Juan, karena kakinya terbungkus dengan rapat. Juan tersenyum kecil sebelum menggendong Laura. Wah, kau tambah gemuk ya. Apa katamu? GEMUK. Juan keluar dari kamarnya. Turunkan aku. Cepat turunkan aku, sialan. Laura yang kesal meronta-ronta, namun Juan tak mempedulikannya. Di dalam kamar Laura, Gina, Emma, dan 2 pelayan telah menunggu. Melihat Laura datang digendong, wajah mereka sama-sama memerah. Jangan bengong saja, cepat bantu aku melepaskan diri dari baj asterisngan ini. Ujar Laura. Laura datang bulan, bisakah kau mengurusnya? Juan menurunkan Laura. Tentu saja, tuanku. Emma melepaskan selimut dari tubuh Laura. Maaf, aku mengotori pakaiannya, ujar Laura. Juan berdehem pelan. Laura melirik Juan dengan kesal. Dan juga ranjangmu yang sangat empuk. Jangan permasalahkan itu, nyonyaku. Shirley memiliki banyak uang untuk membeli pakaian tidur dan kasur baru. Emma membawa Laura ke kamar mandi, diikuti 2 pelayan. Gina masih di sana, menatap Juan dengan lekat. Hei, kau tidak mandul, kan? Kenapa berpikir begitu? Bukannya kau dan Laura sudah bermain?
Kalian juga rutin bermain akhir-akhir ini. Lalu kenapa dia masih datang bulan? Padahal kupikir, kalian akan segera dapat penerus. Itu normal karena usia kami cukup tua. Lagi pula, banyak orang di luar sana yang tidak mandul, tapi kesulitan memiliki anak. Ada faktor lain yang menghalangi. Terserahmu saja, deh. Gina menyusul ke kamar mandi. Juan keluar dari kamar Laura. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, ia teringat saat ia menelan racun di umur 20 tahun. Racun itu tidak menyebabkan sakit fisik, namun dokter mengatakan, dia bisa saja mandul. Pengawal yang sedang berdiri terkejut saat Juan meninju dinding dengan kuat. Itu tidak mungkin. Aku hanya minum sedikit hari itu. Selamat pagi, Tuan Shirley, ucap Hans yang tadinya ingin membangunkan Juan. Hans, buat jadwal kunjungan dengan Dr. Pram. Baik, Tuan Shirley. Apa kau sudah menemukan pelaku yang menyerang kita beberapa hari yang lalu? Belum, maafkan saya. Hans yang bisa melakukan pelaku pembunuhan dalam waktu 10 menit, kesulitan untuk mencari pelaku yang mengirim orang-orang dalam mobil waktu itu. Sudah beberapa hari, kupikir Hans bisa menyelesaikannya sendiri, tanpa aku ketahui laporannya. Juan melanjutkan langkah kakinya. Tuan Shirley, apa Anda ingin mendengar laporan tentang mereka? Ya. Mereka bukanlah kelompok atau anggota pengawal resmi sebuah keluarga. Mereka semua berasal dari jalanan dan tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka mengaku akan dibayar mahal jika berhasil menculik Nyonya. Juan berhenti melangkah. Target mereka adalah Laura. Iya, Tuan. Mereka bilang bertemu dengan seorang pemuda tampan, lalu dikumpulkan setelah diberi pesan melalui email. Tapi, saat kami hendak memeriksa email, pesan itu menghilang dan virus masuk ke dalam komputer. Baiklah, aku sudah tahu siapa pengirimnya. Sepertinya pemikiran kita sama, Tuan. Ya, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain dia.